Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Nur Sahidah. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Simak videonya sampai selesai ya. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini, tema yang akan disampaikan yaitu Mari belajar surat Al-Kafirun. Subtemanya, membaca surat Al-Kafirun. Tahukah kamu, seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang baik, dan yang membaca Al-Quran terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 huruf dari pujian dan meningkatkan 1 pujian. Akan tetapi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Selain itu, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah yaitu Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Yang kelima, memberi syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran akan memberikan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Seperti di dalam hadis yang menyatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari-hari nanti akan memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sudah siap membaca Al-Quran? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul Adzim. Nah, anak-anak, nama surat Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir.
Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dengan jumlah 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun memberi tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar tidak menghiraukan orang kafir yang selalu menghina ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy terus berusaha menahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengancam beliau, namun beliau tidak pernah takut. Orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Nabi Muhammad menolak bujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan, pengikut beliau terus bertambah. Anak-anak, setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun, tanamkan di dalam hati kita untuk selalu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran di rumah ya. Nah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.